Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky Wahyuni, nomor BP 18220119. Saya akan membacakan sebuah materi yang berjudul Pasar Modal dan Manajemen Investasi. Oke, langsung saja. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Menurut Husnan, pasar modal untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan asing. Dapat diartikan bahwa pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan, yang biasa kita sebut financial market. Oke, next. Investasi adalah penanaman modal sumber daya untuk mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Sedangkan secara umum, investasi diartikan sebagai penanaman modal, baik modal tetap atau modal tidak tetap, yang digunakan untuk memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Dalam bidang keuangan, investasi diartikan sebagai setiap penggunaan uang yang dimaksudkan untuk memperoleh hasil atau biasa kita sebut return. Selanjutnya, aset untuk investasi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, real asset, contohnya emas, properti, tanah, dan lain-lain. Kedua, financial assets, contohnya saham, obligasi, kontrak opsi, kontrak future, dan kombinasi aset-aset tersebut. Financial market dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, money market, yaitu pasar yang memperdagangkan sekuritas jangka pendek, pelakunya adalah bank-bank komersial. Kedua, capital market, yaitu pasar yang memperdagangkan sekuritas jangka panjang. Selanjutnya, proses investasi. Pertama, proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan dalam pemberian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan-keputusan investasi berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Selanjutnya, langkah-langkah proses investasi. Pertama, pengetahuan tentang pengembalian risiko dan investasi. Kedua, mengetahui sikap investor terhadap risiko. Ketiga, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset bersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya, membeli surat berharga atau aset yang dapat memberikan suatu pengembalian. Oke, next. Alasan dibentuknya pasar modal. Ada dua fungsi alasan dibentuknya pasar modal. Pertama, fungsi ekonomi. Pembagiannya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrowers. Kedua, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sehingga akhirnya akan terjadi peningkatan kemakmuran. Ketiga, dilakukan juga oleh intermediasi lainnya seperti lembaga perbankan. Fungsi kedua yaitu fungsi keuangan. Dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh borrowers dan lenders, menyediakan tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Oke, selanjutnya, manfaat pasar modal. Dari sisi permintaan jangka panjang, pasar modal dapat menciptakan kesempatan untuk menghindarkan perusahaan beroperasi dengan hutang yang terlalu tinggi, menghindari biaya intermediasi hutang, sehingga dapat memperoleh hutang dengan bunga yang lebih murah dari kredit bank. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal. Pertama, manajer investasi. Kedua, penasihat investasi. Ketiga, perusahaan publik. Keempat, wali amanat. Nah, perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan secara signifikan dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah emiten yang menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia. Perkembangan pasar modal di Indonesia juga didukung oleh pemerintah seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain didukung oleh pemerintah, perkembangan pasar modal juga didukung oleh teknologi yang cepat.
Perkembangan teknologi di era globalisasi membuat penyampaian informasi mengenai saham menjadi semakin terbuka dan mudah untuk diakses, salah satunya melalui internet. Selama setengah dekade terakhir, internet menjadi platform utama untuk mengumpulkan informasi, pengolahan, dan interaksi. Sekian pembacaan materi dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.